Halo semua, apa kabar? Kembali lagi di channel Acak Adut. Oke, pada video kali ini kita akan membahas satu lagi band yang cukup terkenal. Bahkan band ini bisa dikatakan sebagai band yang populer di dunia saat ini. Band yang kerap mengadakan konser tur dunia ini belakangan menjadi populer di masyarakat Indonesia dikarenakan pada bulan November nanti mereka akan menggelar konser mereka di Jakarta. Band yang akan kita bahas kali ini adalah Coldplay. Band asal Inggris yang dipimpin oleh sang vokalis Chris Martin ini akan menjadi topik bahasan kita selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan. Awalnya di tahun 1996 di University College of London, Chris Martin dan Johnny Buckland bertemu. Kala itu mereka adalah mahasiswa yang sedang melanjutkan pendidikan masing-masing. Lalu kemudian di sela-sela perkuliahan, mereka bertemu untuk latihan dan menulis lagu, di mana hal itu mereka lakukan selama setahun lamanya. Lalu kemudian mereka kedatangan mahasiswa lain yang juga tertarik dengan grup musik tersebut, yaitu Guy Berryman. Kemudian mereka bertiga lebih sering bertemu dan berlatih. Kala itu, agar latihan mereka lebih terasa seperti band sungguhan, mereka menggunakan rekaman drum untuk mengiringi lagu yang mereka nyanyikan. Hal itu berlangsung hingga tahun 1998. Lalu kemudian, dikala mereka sedang mencari personel yang lihai memainkan drum, suatu hari mereka diajak oleh seseorang untuk mendatangi rumah seorang mahasiswa yang katanya merupakan seorang drummer yang handal. Ketika telah sampai, mereka mendapati orang yang dimaksud tidak ada. Maka sambil menunggu orang yang dimaksud tadi, orang yang awalnya mengajak mereka datang dan mencoba untuk memainkan drum tersebut. Lalu, mereka kemudian bersama-sama menyanyikan beberapa lagu dan ternyata mereka merasa cocok hingga akhirnya orang tadi pun bergabung dengan Chris CS. Orang tersebut yang saat ini kita kenal sebagai Will Champion, sang drummer. Band yang saat ini tenar dengan nama Coldplay ternyata telah 4 kali berganti nama. Oke, jadi gini. Awalnya di tahun 96, band ini bernama Pectorals, di mana personelnya adalah duet antara Chris dan Johnny. Lalu, ketika Guy masuk, namanya diubah menjadi Big Fat Noises dengan 3 personel, yaitu Chris sebagai vokal, Johnny sebagai gitar, dan Guy sebagai bassis. Dan ketika Will bergabung di tahun 98 dan mereka akan tampil dalam tur kecil yang telah diatur oleh Will, mereka sepakat untuk mengganti nama mereka dari Big Fat Noises menjadi Starfish. Setelah tur itu selesai, beberapa minggu kemudian mereka mendapat kabar bahwa nama Starfish tersebut telah digunakan oleh band lain terlebih dahulu. Akhirnya, mereka mencari kembali nama baru, lalu kemudian ada yang merekomendasikan kepada mereka sebuah nama, yaitu Coldplay. Jadi awalnya, ada sebuah band yang ingin menjadikan kata Coldplay sebagai alternatif pilihan. Tapi kemudian, ternyata nama tersebut ditolak oleh personel lain dari band tersebut, yang membuat akhirnya mereka tidak menggunakan kata Coldplay ini sebagai nama band mereka. Mengetahui hal tersebut, Chris CS dengan senang hati mengambil nama tersebut yang digunakan hingga sekarang. Seperti kita tahu, band ini selalu memberikan kejutan di setiap karyanya. Di beberapa lagu atau album, mereka bahkan memberikan judul yang tidak biasa, terkesan menarik untuk ditelusuri. Ada lagu yang berjudul Yellow, yang banyak diartikan orang dengan perincian yang puitis dan menarik. Tapi menurut Chris, judul ini bisa terjadi karena ketika dia sedang menggarap lagu ini, ia melihat ada sebuah buku telepon yang memiliki sampul berwarna kuning di dekat meja kerjanya. Maka kemudian dia terinspirasi dari situ dan membuatnya menjadi judul lagu tersebut. Hanya itu saja alasannya, tidak ada yang lain. Luar biasa. Ada lagu dan album yang berjudul X and Y. Nama ini sempat menimbulkan pertanyaan mengenai artinya karena cover album ini sangat aneh ketika pertama kali dilihat. Lalu, diketahui bahwa cover album ini nyaris identik dengan kode-kode biner yang diciptakan oleh pria Prancis
Emil Baudot pada tahun 1870 silam. Kode itu sejatinya digunakan sebagai pengganti alfabet untuk kepentingan sistem telegraf dan teleprinter. Dan jika cover itu diartikan secara harfiah, maka menjadi tulisan X and Y dan ada kata speed of sound. Aneh guys, tapi keren juga idenya Coldplay ini. Keren sekali. Ada juga album yang berjudul Milo Siloto. Tentu kita tahu album ini juga meledak di pasaran. Tapi ternyata guys, setelah beberapa tahun berjalan, Chris Chase kemudian menyesali nama itu. Mereka menyadari bahwa banyak orang yang memberikan penafsiran yang salah dan aneh mengenai judul tersebut. Tetapi ketika dikonfirmasi kembali, bahkan Chris sendiri mengatakan ia tidak tahu apa arti dari nama itu. Ia mengatakan bahwa saat akan memberikan nama pada albumnya ini, mereka hanya menulis nama itu di papan bersama dengan nama alternatif lainnya. Lalu kemudian mereka sepakat memilih nama ini karena terkesan bagus dan menarik. Kini, orang di seluruh dunia bahkan tidak tahu artinya dan bagaimana cara membaca judul itu dengan benar. Sungguh membingungkan. Di awal tadi dikatakan bahwa personel band ini berjumlah 4 orang. Tapi tahukah kalian bahwa ada lagi satu sosok yang berperan sama pentingnya dengan 4 orang ini dalam perjalanan kesuksesan Coldplay? Ya, dia adalah Phil Harvey. Phil Harvey merupakan salah satu sosok yang berperan besar dalam perkembangan Coldplay. Phil merupakan manajer band tersebut dan bahkan disebutkan Chris sebagai member kelima Coldplay. Nama Phil Harvey pun dimasukkan ke dalam catatan kaki untuk setiap album band tersebut sejak album Viva La Vida and All His Friends pada tahun 2008. Ia memiliki hubungan yang dekat dengan band ini sejak akhir era 90-an. Kala itu, ia baru lulus dari Oxford dan membantu para band untuk meraih popularitas. Band tersebut bahkan mendeskripsikan Phil sebagai sosok yang bijaksana, tampan, dan selalu memberitahu kami apa yang harus dilakukan. Awalnya, pada Mei 98, Phil yang baru saja lulus dari Oxford University berkenalan dengan Starfish. Lalu kemudian ia ikut mendanai rekaman EP perdana Coldplay bertajuk Safety. Bahkan, ia juga ikut langsung dalam penjualan karya ini. Lalu, ketika nama Coldplay mulai dilirik oleh masyarakat, Phil terlibat dalam banyak cerita sukses band ini dalam mempromosikan dan menggelar konser dari saat masih di Inggris hingga sekarang ke berbagai penjuru dunia. Luar biasa Phil Harvey. Silo Band adalah gelang LED yang dikendalikan dengan radio dan bisa berubah warna seiring waktu dengan musik. Silo Band pertama kali digunakan untuk Milo Siloto Tour milik Coldplay pada tahun 2012. Gelang ini dipopulerkan oleh Coldplay dan sejak saat itu gelang ini sering digunakan di pertunjukan dan konser manapun. Saat Coldplay memulai tur dunia Music of the Spheres, banyak video yang viral dari keindahan stadium karena Silo Band yang menyala dengan apik. Luar biasa.